saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar Kau temukan di dalamku. Hati hamba, jadikan hati ini rumahmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, baik yang di rumah maupun yang di sini. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari bersama-sama kita membuka hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, sehati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, membuka hati kami, datang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, membawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Satu hal yang kami tahu, kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kau memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih, kami menyambut hadirat Tuhan pagi hari ini dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita katakan, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan.
satu kali lagi. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Mari menyanyi, mari menyembah, nyanyikan Hosana, nyanyikan Hosana, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Allahmu. Dia Tuhan yang baik, penuh kasih karunia. Mari sembah, angkat suaramu sembah, nyanyikan haleluya, nyanyikan Hosana, hanya bagi Dia. Kami sembahkan, kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat suara kami angkat sembah, kami angkat tangan kami. Engkau yang layak disembah Tuhan, layak dipuja, layak dipuji. Oh, kami angkat hati, kami angkat suara, sembah Dia, sembah Dia. Hosana, Hosana bagimu, Hosana bagimu. Layaklah Engkau dipuja. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembahkan Tuhan, kami sembahkan. Oh, haleluya, dikasih, ku dicintai oleh-Mu, Yesus. Ini yang kami rasakan Tuhan, ini yang kami rasakan, ini yang kami rasakan. Kau begitu mengasihiku. Dia begitu mengasihi kita semua. Dia memberikan kasih karunia, Dia memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Sesuatu yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima, tapi Tuhan beri bagi kita. Dia begitu baik, Dia mengasihi engkau dan saya. Pagi hari ini
Datanglah dengan mengucap syukur Bapak Ibu saudaraku. Datanglah dengan bersyukur kepada Tuhan. Bukalah kedua tangan kita bersama-sama. Sembah Dia. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, sembah Dia, sembah. Terima kasih Tuhan, kami dicintai. Terima kasih Tuhan, Engkau menggantikanku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih terima kasih. Bukan hanya Engkau baik, bahkan Engkau menanggung segala kelemahan kami, menanggung segala sengsara kami, menanggung segala sakit penyakit kami. Itu yang kami tahu Tuhan. Engkau gantikan hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukalah kedua tanganmu dan angkat tinggi-tinggi. Nyanyikan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus. Ya, jemaat Tuhan sendiri. Saya rindu dengar suara Bapak Ibu lebih lagi, katakan Hosana. Hosana. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Bagi Yesus Allahku.
beribu. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama pagi hari ini bersuka cita. Dialah kekuatan bagi kita. Amin. Yesus adalah kekuatan. Amin. Hanya Dia kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan. Bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Imani pagi hari ini Bapak Ibu. Orang yang miskin Dia pun akan. Dia Allah kita yang adil. Dia Allah yang adil. Dalam perbuatannya selalu setia akan janjinya. Sama-sama lambaikan tanganmu. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Lagi katakan, Yesus adalah kekuatanku. Amin. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan. Bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Terjadilah pagi hari ini. Orang yang miskin Dia pun akan. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang adil. Dalam perbuatannya selalu setia akan janjinya. Sama-sama angkat tangan kita. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin agar apa? Imani pagi hari ini semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dia Allah kita yang adil. Dia Allah kita yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini mari lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama. Hati suka nama Yesus. Yes. Maju nyatakan pasarnya. Kita buat impian kalahkan
tangan tinggi-tinggi. Come on. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Amin, amin, amin. Siapa namanya? Yesus. Oh, belum semua. Siapa namanya? Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau telah menang dari maut Tuhan. Iman percaya kami akan semakin teguh di dalam kami kuat karena kami tahu Tuhan yang bersama dengan kami adalah Tuhan yang ajaib dan besar. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
ajaib Engkau Allah dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan setiap waktu keajaiban-Mu mendampingi kami terus. Bahkan pagi ini kami bisa berdiri di hadirat-Mu karena keajaiban Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Dan pagi ini kami dengan sengaja meluangkan waktu kami untuk datang memenuhi panggilan ibadah kudus. Bukan hanya menyembah Allah yang hidup, namun mau mendengar kebenaran firman-Mu, dikoreksi, dikuatkan, diteguhkan, dan dibaharui. Karena itu urapilah kami semua tanpa terkecuali, yang ada di ruangan ini, atau yang ibadah secara streaming di rumah masing-masing. Semua kami diurapi oleh Tuhan. Hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini Tuhan, Engkau menganugerahkan kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami yang kekal, kami berdoa. Haleluya, amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Kita bersyukur masih bisa beribadah kepada Allah yang hidup, sebuah keajaiban kasih karunia-Nya. Pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang anugerah Allah yang ajaib. Anugerah yang ajaib itu tidak boleh dipermainkan. Kita coba akan mendekati dari kitab Hosea. Bapak Ibu, Nabi Hosea yang sekarang sudah menjadi pemain drum dia. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ada dua bagian dari sharing firman Tuhan pagi ini. Pertama dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 4, sebenarnya sampai pasal 3. Lalu di bagian kedua dari khotbah ini adalah Hosea pasal yang ke-11. Di sana dipampangkan tentang isi hati Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita melihat teksnya. Hosea 1 ayat 1 sampai 4. Firman Allah berkata, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizreel kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, coba kita akan merenungkan bersama-sama pagi ini. Keajaiban kasih karunia Allah yang kita tidak boleh mempermainkannya. Seorang penulis Bapak Ibu di abad yang ke-19, Tolstoy berkata begini. Perzinahan bukan saja merupakan yang favorit, tetapi hampir satu-satunya tema dari semua novel. Tolstoy seorang penulis novel yang luar biasa, bukan seorang psikolog, tapi tulisannya jauh lebih tajam dari kebanyakan psikolog. Mengerti kejiwaan manusia yang luar biasa. Dan di abad romantisme dia menuliskan kalimat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh perzinahan itu sesuatu yang begitu favorit dalam tema-tema novel Bapak Ibu. Tetapi yang menarik, ada satu teks atau satu kitab di Alkitab kita. Secara khusus kitab Hosea. Salah satu kitab yang memiliki porsi besar dalam menyinggung kasus perzinahan, itu kitab Hosea. Hanya 14 pasal. Tapi dalam kitab ini, kata zina saja muncul 11 kali, dan kata sundal 12 kali. Hampir setiap pasal ada kata itu Bapak Ibu. Nah, kitab Hosea itu mencatat sekitar 150 dosa yang dilakukan Israel. Nah, lebih separuhnya dari 150 itu tentang penyembahan berhala. Perzinahan tentang penyembahan berhala. Itulah kitab Hosea. Kalau Bapak Ibu ingin melihat selayang pandang kitab Hosea. Nah, Hosea, Nabi Hosea itu hidup melayani bersama dengan Nabi Amos.
Pada masa Raja Yerobeam, Bapak Ibu, begitu Israel terpecah menjadi dua suku di Yehuda disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, 10 suku di utara, ibu kotanya Samaria disebut sebagai kerajaan Israel atau kerajaan Efraim. Waktu Yerobeam menjadi raja, kerajaan utara yang 10 suku itu makmur luar biasa. Belum pernah ada dan tidak pernah muncul lagi kemakmuran seperti yang dialami di masa pemerintahan Raja Yerobeam kerajaan utara yang 10 suku itu Bapak Ibu. Setelah dia berganti terus raja sampai 6 kali, tidak pernah ada kemakmuran seperti di zaman Raja Yerobeam. Di tengah kemakmuran seperti itulah Tuhan panggil seorang gembala domba biasa yang bernama Amos. Berbicara kepada bangsa Israel ini, kerajaan utara, oleh karena kemakmuran tidak berimbang dengan kerohanian. Kemakmuran yang luar biasa membawa kepada kebobrokan moral yang buruk. Amos khotbah sebagai seorang penggembala domba. Setelah separuh masa pemerintahan Yerobeam, Hosea muncul. Hosea juga menegur keras kemerosotan moral mereka yang luar biasa dalam. Tapi bukan berarti kerajaan selatan Yerusalem itu juga baik-baik saja. Mereka juga kerajaan yang rusak juga secara moral Bapak Ibu. Jadi hanya ada 2 nabi yang diutus oleh Tuhan untuk khotbah di kerajaan utara. Yang 10 suku yang besar itu hanya ada 2 nabi saja. Amos dan Hosea Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita tahu kitab Hosea ditulis oleh Nabi Hosea kira-kira abad 7 sebelum Masehi. Atau abad yang ke-6, 715 sampai 710 Bapak Ibu, bernubuat untuk kerajaan utara yang bobrok secara moral. Itu Nabi Hosea Bapak Ibu. Nah, ada yang menarik dari teks tadi. Kalau Bapak Ibu baca pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Secara khusus pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang saya baca tadi. Tuhan berkata kepada Hosea, kawini perempuan sundal. Ini problem. Kenapa problem Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Orang-orang Yahudi membaca teks ini mendekatinya dengan alegoris, kiasan. Karena mereka menolak seorang nabi Tuhan, diperintahkan Tuhan yang Maha Kudus, mengawini perempuan sundal. Itu melanggar bagi mereka begitu. Karena itu mereka kemudian mengalegorikan ayat-ayat itu. Orang-orang konservatif, mereka mengatakan kita harus belajar menerima teks itu harafiah begitu saja. Memang Tuhan menyuruh Hosea mengawini perempuan sundal dan Hosea sang nabi itu mengawini perempuan sundal. Ada problem kalau kita menerima konsep konservatif seperti itu. Kenapa? Karena kitab Keluaran dan Imamat melarang tegas orang Israel menikah dengan perempuan sundal. Apalagi seorang nabi. Dan nabi termasyhur seperti Hosea yang bukan hanya tampan, dia dari kalangan bangsawan. Kalau begitu, apa solusinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penafsiran yang paling sehat, yang tidak bertentangan dengan semua kebenaran firman Tuhan yang lain adalah begini. Tuhan tahu bahwa ada perempuan yang bernama Gomer yang punya kecenderungan terus-menerus untuk bersundal dalam hidupnya. Nah Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Hosea mengawini perempuan yang punya kecenderungan hati untuk terus-menerus bersundal. Karena Tuhan mau menggunakan keluarga Hosea sebagai alat peraga. Sebagai alat peraga supaya melalui hubungan Hosea dengan perempuan sundal ini yang bernama Gomer. Tuhan mau memberitahu hubungan Israel dengan dirinya sebagai Allah yang memilih bangsa Israel. Jadi waktu Hosea menikah dengan Gomer. Gomer adalah perempuan gadis perawan. Perempuan yang baik. Tanda kutip Bapak Ibu ya, perempuan yang normal. Tapi Tuhan tahu di dalam kekekalan dan kedaulatannya. Sebagai Allah yang maha tahu bahwa perempuan ini punya kecenderungan bersundal. Dan betul Bapak Ibu, sekali lagi keluarga ini. Keluarga Nabi yang broken home ini. Keluarga sang Nabi yang berantakan ini. Di tangan Allah dijadikan alat peraga. Untuk memberitahu bagaimana kerohanian Israel di hadapan Tuhan. Dan Hosea kemudian mengambil perempuan itu.
yang bernama Gomer. Ayo kita melihat kisah cinta ini Bapak Ibu. Pelan-pelan kita coba melihat lalu kita akan belajar apa yang kita bisa pelajari. Karena keluarga Nabi ini yang broken home ini, tapi di tangan Allah bisa dipakai sebagai contoh, sebagai alat peraga. Bagaimana spiritualitas orang Israel Bapak Ibu. Maka coba kita akan merenungkan bersama-sama, mendekati lebih dekat lagi apa yang kita bisa pelajari untuk kita di masa kini dan kekinian. Nah kan Nabi Hosea kemudian mengawini Gomer Bapak Ibu. Kebahagiaan mereka begitu lengkap, oleh karena kemudian lahirlah anak pertama laki-laki. Dan Tuhan berkata, beri nama Yisrael kepada anak itu. Artinya apa? Allah akan menghukum keluarga Yehu karena pembunuhan di Yisrael. Saya nggak sempat menerangkan bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi bayangkan keluarga ini begitu menikah, lalu kemudian punya anak laki-laki. Bagi orang Israel ini berkat yang luar biasa. Tetapi arti nama itu, nama anak itu Yisrael, menjadi ganjalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Tak berlangsung lama. Kebahagiaan keluarga sang nabi mulai berantakan. Bibit-bibit kecenderungan hatinya untuk terus menjadi perempuan sundal. Dalam diri Gomer itu menguasai kehidupannya. Sehingga kemudian Gomer selingkuh. Dan dari hasil perselingkuhan Gomer, kemudian Gomer hamil. Selingkuh sampai hamil. Bayangkan hati Hosea. Pria terbaik di zaman itu, pria bukan hanya tampan tapi seorang nabi dan keturunan bangsawan, hancurnya hatinya dikhianati oleh istrinya. Dari hasil perselingkuhan itu Bapak Ibu, lahirlah seorang anak perempuan. Dan Tuhan berkata, kasih nama Lo-Ruhama. Apa arti nama Lo-Ruhama Bapak Ibu? Tuhan langsung beritahu, aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Hosea kemudian mengambil lagi Gomer ini. Walaupun dari hasil perselingkuhannya Gomer hamil, Hosea terus merawat dengan baik sampai lahir anak perempuan itu. Dia menerima kembali, dia menjaga istrinya lagi, dia hidup bersama lagi dengan Gomer Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak berlangsung lama. Seperti biasa, Gomer kembali berselingkuh. Pergi dengan pria lain. Lalu kemudian dari perselingkuhan hamil lagi. Lahir lagi anak laki-laki, diberi nama Lo-Ami. Tuhan bilang kasih nama Lo-Ami kepada anak yang ketiga ini. Anak hasil persundalan itu. Apa artinya? Kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nabi Hosea. Oleh karena Allah yang memerintahkan dia mengawini ini. Adalah kehendak Allah untuk dia mengawini seorang perempuan yang punya kecenderungan hati untuk terus bersundal. Hosea memutuskan untuk terus mencintai, mengasihi, menyayangi, menerima perempuan ini terus menerus. Dasar pelacur, sudah diterima, diperlakukan dengan baik, pergi lagi. Pergi lagi. Bapak Ibu kalau baca di dalam pasal 2 ayat yang kedua. Hosea mohon pada istrinya. Dia coba mempertahankan keluarga ini. Saya tidak tahu kenapa perempuan ini bisa begini. Apakah Hosea terlalu sibuk dengan pelayanannya, khotbah di kerajaan utara. Sampai rumah tangganya begitu berantakan luar biasa. Kita tidak tahu cerita itu. Tapi yang kita tahu Hosea coba mempertahankan keluarga ini. Mohon pada istrinya. Dalam pasal 2 yang ketiga, Hosea mengancam istrinya, menakut-nakuti. Kalau kamu pergi lagi dengan laki-laki lain, kamu gak dapat apa-apa loh. Kamu gak dapat warisan dari aku. Kamu gak dapat apa-apa, materi apapun. Tapi perempuan itu tetap lari dengan kekasihnya yang menjanjikan materi yang lebih berlimpah. Di dalam ayat yang kelima pasal yang kedua. Ayat yang keenam, Hosea coba menghentikan beberapa kali lagi. Jangan pergi. Perempuan itu tetap pergi dengan laki-laki lain lagi. Mencari teman dalam berbuat dosa. Tapi Bapak Ibu, Hosea, dia tahu. Dia menikah dengan perempuan yang adalah kehendak Allah yang berdaulat. Supaya keluarganya sekali lagi menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Dan Hosea kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan mengambil perempuan itu. Bapak Ibu ini kasih, coba memperbaiki lagi. Tapi di dalam pasal yang ketiga kita diberitahu, pertobatan perempuan itu berlangsung singkat saja. Katanya mau bertobat,
Singkat saja. Perempuan ini sekarang bukan hanya meninggalkan Hosea, kelihatannya dia barangkali sudah mulai sangat buruk atau barangkali sudah mulai jelek. Akhirnya dia terdampar sebagai perempuan sundal, betul-betul perempuan sundal, dan kemudian diperjualbelikan sebagai seorang budak karena nggak laku lagi. Di dalam pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu perhatikan pasal yang ketiga ayat yang kedua Bapak Ibu, kemudian kita diberitahu akhir hidup Gomer adalah dia ada di pasar budak, dijual dengan harga 15 sikal perak, 13 homer jelai. Bapak Ibu, budak zaman dulu itu berharga 30 sikal perak. Berarti Gomer sampai didiskon 50% karena nggak laku lagi. Dan nabi ini, nabi yang luar biasa, panggilannya yang sungguh luar biasa menyakitkan. Mengambil perempuan itu dengan harga diskon. Hosea pulang perempuan itu. Ambil lagi sebagai istrinya. Menerima dia. Seperti yang Tuhan mau dia lakukan. Nah Bapak Ibu, setelah pasal 3. Cerita tentang Gomer dan Hosea ditinggal sama sekali. Pasal 4 sampai pasal 14. Tuhan mulai cerita tentang dirinya dengan Israel. Nah kita nggak pernah menemukan hubungan mereka di bagian Alkitab lain. Bagaimana hubungan Gomer dengan Hosea? Kita nggak pernah diberitahu lagi. Alkitab senyap. Alkitab diam sama sekali, membisu. Tapi kita bisa berasumsi. Kasih cinta dari Hosea pasti akan meluluhkan hati Gomer. Dan usia yang bertambah akan mengubah Gomer di hadapan Hosea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini ayo kita belajar tentang anugerah Allah yang tidak boleh dipermainkan. Cerita Nabi Hosea tentang alat peraga di tangan Tuhan. Kehidupan real dari Nabi. Kehidupan yang nyata dari sang Nabi. Dijadikan contoh oleh Allah. Bagaimana Allah mencintai Israel dan bagaimana Israel memperlakukan dirinya. Cinta Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan. Apa penerapannya untuk Bapak Ibu dan saya? Pagi hari ini Bapak Ibu, penerapan yang pertama. Hati-hati. Dosa itu bermetamorfosis. Dosa itu permukaannya berubah. Hakikatnya tidak berubah. Bentuknya, kemasan luarnya kayaknya berbeda. Tapi hakikat di dalam enggak beda. Bapak Ibu dan saya barangkali kita tidak bersundal. Barangkali kita tidak berzina jasmani. Kita tidak cabul secara jasmani. Kita tidak melakukan seperti yang Gomer lakukan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan pekerjaanmu? Kita perlu renungkan bagian ini. Cinta Tuhan luar biasa. Bagaimana cara engkau bekerja? Apakah engkau bekerja oleh karena engkau mencintai Allah? Atau oleh karena engkau mencintai pekerjaanmu saja? Atau karena engkau mencintai cita-citamu, hobimu, keinginanmu, lalu kemudian ambisi-ambisimu, atau karena engkau marah, engkau dendam, engkau kecewa kepada orang-orang yang merendahkanmu sehingga engkau ingin muncul ke permukaan dan ingin membuktikan bahwa aku bisa. Hati-hati, mungkin kau tidak bersundal secara jasmani. Tapi jika engkau bekerja, jika engkau punya cita-cita, engkau punya hobi, atau kemudian semua alat-alat elektronik yang kita punya, kemudian kita memperlakukan begitu tinggi, apa bedanya dengan Gomer? Ayo kita renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Jangan-jangan keluargamu segala-galanya bagimu. Jangan-jangan bagimu pergaulan adalah yang paling penting dari semua hal. Atau jangan-jangan pelayanan jauh lebih penting daripada Tuhan yang kau layani. Bapak Ibu, sekali lagi, barangkali kita tidak melakukan seperti yang Gomer lakukan. Tapi kalau kita memperlakukan pekerjaan, cita-cita, hobi, HP, keluarga, pergaulan, pelayanan, tidak pada fungsinya yang normal, kita sedang melakukan penyembahan kepada diri sendiri. Pelajaran kedua sebelum kita masuk ke dalam pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Ini yang membuat saya waktu mempersiapkan khotbah ini agak sesak di hati Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita telah dijodohkan?
seperti Hosea dijodohkan oleh Tuhan dengan Gomer. Bapak, Ibu dan saya telah dijodohkan dari kekekalan. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, Tuhan tahu Gomer punya kecenderungan untuk bersundal. Tapi Tuhan memutuskan perempuan ini dijodohkan dengan sang nabinya. Untuk menjadi alat peraga di tangan Tuhan supaya orang Israel tahu tentang spiritualitas mereka, kerohanian mereka yang terpuruk. Tahukah Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Dari kekekalan Tuhan tahu kebiasaan burukmu. Tuhan tahu kekacauan hidupmu. Tuhan tahu ketidakberesanmu. Dari kekekalan Dia tahu. Bukan setelah engkau perbuat baru Dia tahu, bukan. Bahkan kecenderungan hatimu Dia sudah tahu. Tapi Dia tetap memutuskan memilih dari kekekalan. Menjodohkanmu dengan putra tunggalnya. Manusia suci yang pernah hidup. Bagaimana engkau memperlakukan itu? Dengarkan bagian ini baik-baik Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya dijodohkan kepada satu mempelai yang tidak pernah mengenal dosa dan berbuat dosa. Hanya ada satu perkawinan di dalam kekekalan, perkawinan anak domba. Bapak, Ibu, dan saya, kita bersama dengan Kristus. Tuhan tahu kecenderungan hati kita. Tuhan tahu. Tapi Dia memutuskan dari kekekalan, menjodohkan kita dengan putranya. Manusia sempurna yang pernah hidup. Yohanes 6 ayat 44 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus, tanda kutip, seperti Nabi Hosea. Dia pasif. Bapaknya yang carikan jodoh. Dan bapaknya yang mencarikan jodoh itu tahu kecenderungan hati orang yang dia pilih untuk jadi pasangan anaknya. Tapi dia tetap melakukannya. Tidak mudah mengerti bagian ini Bapak Ibu. Paulus memberitahu kita dengan kata-kata yang lebih gamblang dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Hosea kita bercermin bagaimana cinta Allah kepada Israel. Seperti cinta Hosea kepada Gomer. Yang terus menerus membuka diri untuk menerima dengan semua kekurangan, kecenderungan, kerusakan Gomer. Hosea terus bertahan. Karena dia tahu Tuhan yang mau dia melakukan ini. Tuhan mau memberitahu, itulah aku. Itulah aku kepada Israel. Yang terus menerus dilukai, terus menerus terluka, terus menerus disakiti. Namun Tuhan punya kekuatan yang luar biasa besar untuk terus bertahan dengan cintanya kepada Israel. Saya ngomong kepada Pak Ponco, kenapa Tuhan gak pilih saja China? Karena orang China budayanya jauh lebih tinggi, etika moralnya jauh lebih hebat. Filsafat hidupnya jauh lebih dahsyat. Israel bobrok, rusak, kepala batu. Gak ada yang baik dari Israel. Baca Alkitab sungguh-sungguh Bapak Ibu. Gak ada yang baik. 40 tahun di padang gurun enggak membuat mereka berubah dan bisa mengenal Allah dengan benar. Imannya itu iman palsu. Kenapa Tuhan enggak pilih China? Kenapa Tuhan enggak pilih bangsa lain yang jauh lebih hebat? Mesir telah maju dalam semua peradaban. Kenapa Alkitab seperti meninggalkan semua bangsa lain dan Alkitab begitu jatuh hati kepada bangsa yang tegar tengkuk ini? Tuhan seakan-akan hanya peduli kepada Israel saja dan mengabaikan semua bangsa-bangsa lain yang adalah ciptaan Dia juga. Dan Alkitab sama sekali meninggalkan bangsa-bangsa itu. Hanya konsentrasi kepada orang yang tidak pantas untuk dicintai. Jika engkau marah dengan orang Israel, seharusnya engkau marah dengan dirimu. Karena kita sama dengan Israel. Kita sama dengan Gomer. Kita sama. Suka mempermainkan anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup ini Bapak Ibu. Seharusnya tidak begitu. Paulus memberi nasihat kepada Filipi pasal 2 ayat ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itulah seharusnya. Merespon anugerah Allah yang begitu besar, kita harusnya takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita.
Bukan sekedar menikmati keselamatan, lalu kemudian mengabaikan kasih karunia Allah. Anugerah Allah tidak untuk dipermainkan. Ayo kita belajar bersama Bapak Ibu. Sama, khotbah ini untuk saya pertama-tama. Karena saya yang pertama kali baca teksnya dan mempelajarinya. Jangan permainkan anugerah Allah. Tidak boleh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Saya memohon maaf kalau pagi ini kelihatannya kebenaran firman Allah cukup keras untuk kita. Tapi ini yang saya ingin kita berbagi. Anugerah Allah luar biasa. Mari kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan yang maha baik itu Bapak Ibu. Sekarang kita tinggalkan Hosea dengan Gomer. Kita masuk kepada pasal 11. Satu-satunya pasal yang menerangkan tentang hati Tuhan yang luar biasa itu. Ayat pertama berkata, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku. Anakku itu, makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bapak Ibu, satu-satunya penulis yang secara khusus menyoroti tentang sifat Allah yang luar biasa itu, tanda kutip Bapak Ibu ya, sifat Allah yang keibuan, cuma Nabi Hosea. Tahukah Bapak Ibu, Allah itu maha besar. Karena Allah maha besar, maka tidak ada satupun kata manusia yang dapat mewakili Allah seutuhnya. Allah terlalu besar. Bahasa manusia terlalu terbatas. Sehingga kemudian penulis-penulis Alkitab, waktu memberitahu tentang Allah, selalu memakai gaya bahasa metafora, kiasan. Contohnya, Allah gunung batuku. Mau memberitahu bahwa Allah itu Allah yang tak berubah oleh badai, oleh apapun, dia tak tergoyahkan. Lalu Allah seperti Raja Wali di dalam kepak sayapnya. Mau memberitahu bahwa Allah itu bukan hanya punya ketajaman mata yang luar biasa, tetapi punya keperkasaan mengatasi semua cakrawala. Ada lagi tentang metafora domba, gembala, dan lain sebagainya. Di bagian ini, Bapak Ibu, kemudian Allah itu dimetaforakan, dikiaskan seperti seorang ibu. Jadi Allah bukan hanya seperti bapa, tetapi Allah juga seperti ibu yang membungkuk, memperhatikan anak, merawat begitu rupa, menyuapi mereka, belajar, membawa mereka belajar berjalan. Ayat yang ke-10, mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dan dengan gemetar dari barat. Gambaran ini mau diberitahu oleh Hosea, Tuhan itu bukan hanya dikenal sebagai Bapa, tapi Tuhan juga punya karakter sifat seperti seorang ibu yang terus melatih anaknya berjalan, menyusui, membungkuk, memberi makan. Saya ingat waktu istri saya menyusui anak saya yang kedua. Setiap kali mau menyusui, istri saya bilang, aduh Pak, aku trauma kalau mau menyusui anakmu yang kedua ini. Kenapa Ma? Dia suka gigit. Dan kalau dia gigit keras sekali. Istri saya bilang sampai kepalanya cenut begitu, sakit sekali. Tapi setiap hari diperlakukan seperti itu oleh anaknya, putrinya. Setiap hari dia akan tetap menyusui anaknya sampai 2 tahun. Istri saya mencintai putrinya. Mencinta sampai sungguh-sungguh terluka. Si anak, dia tidak tahu saja. Kadang-kadang dijadikan mainan. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan mau ngomong begitu di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11. Terus menerus Tuhan mencintai dan terus menerus Tuhan dilukai. Jadi Hosea pasal 11 itu mempresentasikan kasih Allah, hati Allah yang luar biasa. Nah, saya ingin coba terangkan bagian ini Bapak Ibu. Multimedia munculkan tentang cinta dan kasih ya. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam filsafat Yunani, kasih yang paling bawah itu pasti paling rendah itu kasih eros. Kasih eros itu bukan sekedar kasih nafsu birahi, bukan. Kasih eros itu begini Bapak Ibu. Apapun yang kau cintai dan kau sukai, karena sesuatu itu bernilai, itu namanya eros. Contohnya,
Engkau suka pergi ke tempat wisata karena tempat wisata itu bagus. Itu namanya cinta eros. Engkau mencintai seorang gadis karena dia cantik, itu eros. Engkau mencintai seorang pria karena dia tampan, itu eros. Engkau mencintai sebuah gereja karena gerejanya bagus, itu eros. Segala sesuatu yang kau cintai karena dia bernilai, maka itu namanya eros. Oke? Itu eros. Jadi jangan hanya dipersempit kepada seksualitas, bukan. Segala sesuatu yang kau cintai karena yang kau cintai itu punya nilai tertentu, itu namanya eros. Nah, ini cinta paling rendah dalam filsafat Yunani. Ini orang-orang Platonis percaya begitu. Yang lebih tinggi dan lebih baik itu cinta karena karakter. Engkau mencintai seorang perempuan karena dia baik. Nah, itu lebih baik. Engkau mencintai seorang pria karena dia baik. Itu lebih baik lagi. Yang paling tinggi itu ide. Apa itu? Engkau mencintai perempuan bukan karena dia baik, tapi engkau juga mencintai kebaikan itu sendiri. Jadi itu sudah sampai di daerah ide, kebajikan. Itu jauh lebih tinggi lagi. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cinta Allah kepada kita, enggak ada erosnya. Kita ini rusak. Kita ini bobrok. Kita ini bangkrut secara rohani. Tuhan mencintai kita, enggak ada unsur erosnya. Apa yang dia lihat dari kita? Enggak ada. Jadi Tuhan tidak punya cinta eros kepada kita. Tapi kita kepada Tuhan, kita semua ini eros. Kenapa kita cinta Tuhan? Karena dia baik. Kenapa kita cinta Tuhan? Karena dia sayang kita. Kenapa kita cinta Tuhan? Karena dia sembuhkan saya. Karena dia tolong saya. Karena dia berkati saya. Cinta kita kepada Tuhan itu eros. Itu kita. Beda dengan Tuhan. Jadi Hosea pasal 11 mau memberitahu bahwa cinta Tuhan itu beda sama sekali. Cinta kita selalu didominasi oleh eros. Cinta kita kepada Allah itu eros. Sama. Cinta manusia kepada sesama manusia eros. Tapi perhatikan, cinta Tuhan kepada kita bukan sekedar ide. Bukan sekedar wacana, Tuhan mempraktekkan, memberitahu melalui peristiwa kehidupan Hosea dan Gomer, dia tunjukkan cintanya. Melalui kematian Kristus di kayu salib, dia buktikan cintanya. Jadi cinta Tuhan bukan di awang-awang. Cinta Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya bukan di dunia ide. Cinta Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya bukan cinta eros. Cinta Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya telah dia tunjukkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Beda sekali. Pertanyaannya, apakah kita ingin mempermainkan cinta yang seperti itu? Cinta yang tak terselami, Paulus berkata. Betapa panjangnya, lebarnya, tingginya. Dan tak terselami. Maukah kita mempermainkan cinta yang seperti ini Bapak Ibu? Saya yakin yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah juga streaming. Saya yakin kita semua tidak ada yang mau mempermainkan cinta itu. Kita bisa punya kelemahan. Tapi kita tidak pernah bermaksud mempermainkan. Dan saya ingin menggugah hati kita. Ayo. Hosea pasal 11 memberitahu bagaimana cinta Tuhan yang tak tertandingi luar biasa. Saya ingin kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ini bagian terakhir, perhatikan ayat yang kelima. Mereka harus kembali ke tanah Mesir. Dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ayat selanjutnya, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baca satu ayat lagi Bapak Ibu. Dengarkan ini. Tuhan mencintai kerajaan utara. Keluarga Hosea dijadikan alat peraga bagaimana cintanya. Tapi kerajaan utara terus menerus mempermainkan. Sampai kemudian ayat yang kelima tadi, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Di zaman itu ada 4 kerajaan yang luar biasa besar. Ada Mesir, ada Babel, ada Asyur Bapak Ibu, juga Persia itu Bapak Ibu. Nah, Israel bukannya bersandar kepada Tuhan, sekarang dia minta pertolongan kepada Mesir. Waktu dia dijajah oleh Asyur, Persia, media Persia itu Bapak Ibu. Lalu kemudian waktu dia dijajah, ditindas. Dia ketika terjadi peralihan pergantian raja, Bapak Ibu.
Raja Sargon itu, begitu ada pergantian raja, Israel coba mencuri kesempatan, melakukan pemberontakan dengan cara apa? Tidak mau bayar upeti, lalu mereka bersandar kepada Mesir. Makanya firman Tuhan berkata, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Mereka menjadikan Mesir sekarang andalan mereka. Mereka bukan mengandalkan Tuhan, mereka bersandar kepada Mesir. Apa yang terjadi? Persia marah luar biasa. Dikepung kerajaan utara itu Bapak Ibu. 2 tahun lamanya dikepung. Sehingga kemudian mereka terisolasi sungguh-sungguh. Ayat 6, 7 sampai dengan ayat yang ke-9 kita diberitahu. Semua kerajaan utara dimusnahkan oleh Tuhan. Tidak bersisa. Mereka mempermainkan kasih karunia Allah. Mereka mungkin tidak binasa. Tetapi mereka hancur. Setelah itu tidak pernah bangkit lagi kerajaan utara. Sama sekali dimusnahkan oleh Tuhan. Raja Sargon marah, dihabisi. Israel coba bersandar kepada Mesir. Dan dihajar oleh Tuhan. Benar-benar tidak ada sisa. Yang cukup rumit Bapak Ibu. Asyur itu punya model memerintah begini. Kalau dia menjajah suatu bangsa, Babel itu beda. Kalau dia jajah suatu bangsa, dia ambil orang-orang terbaik, ditawan ke negaranya. Negara ini yang dia jajah, yang dia taklukkan, dia biarkan. Asyur beda. Asyur Media Persia itu, waktu dia jajah satu bangsa, dia ambil orang-orang terbaik, lalu kemudian Bapak Ibu, di negara yang sudah dia taklukkan itu, dia bawa negara lain yang sudah dia taklukkan, dia campurkan di sini. Supaya apa? Waktu mereka dicampur begitu dari bangsa-bangsa lain, terjadilah kawin campur Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Waktu terjadi kawin campur, maka negara itu, kerajaan itu akan mulai melupakan budayanya, meninggalkan tradisinya, sehingga kemudian kerajaan itu akan kehilangan identitas. Dan kalau suatu bangsa sudah kehilangan identitas dirinya, hancurlah bangsa itu. Dan Asyur berharap dengan begitu, maka kerajaan ini tidak akan memberontak kepada dia lagi. Bapak Ibu menarik sekali. Saya punya catatannya, saya nggak sempat beritahu. Ketika kemudian kerajaan utara dihancurkan oleh Allah, semua diratakan dengan tanah. Asyur bawa bangsa lain, 5 bangsa bersama dengan berhala-berhalanya, dibawa, ditaruh di kerajaan utara Samaria itu, sehingga terjadi kawin campur. Suatu kali Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Tuhan Yesus ngomong begini, panggil suamimu. Gak ada. Oh ya, suamimu ada 5. Yang sekarang ada padamu bukan suamimu, suaminya 6. Orang kerajaan utara itu, Samaria, ibu kotanya Samaria itu Bapak Ibu, itu berhalanya 5. Tambah Allah Yehova, Allah Yahweh 6. Perhatikan, orang akan semakin mirip dengan apa yang dia sembah. Orang Samaria itu menyembah 6. 5 berhala, 1 Allah Israel. Itulah sebabnya mereka dianggap bukan orang Israel, sehingga kerajaan selatan melarang saudaranya ini, 10 suku ini dilarang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah. Maka mereka membuat bait Allah tandingan di lereng gunung Gerizim. Persis di bawahnya ada sumur Yakub, tempat perempuan Samaria itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, kalau kalian berkata sembahyang di Yerusalem, kalau kami sembahyang di gunung ini. Maksudnya di lereng gunung Gerizim, karena orang Samaria, 10 suku itu dilarang sama sekali untuk datang ke Yerusalem. Makanya mereka buat bait Allah tandingan. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Dengarkan ini. Memang kerajaan utara, orang-orangnya masih ada. Tapi kerajaannya musnah sama sekali, diratakan dengan tanah. Tak berbekas sampai kawin campur terjadi dan mereka dianggap bukan orang Yahudi sampai hari ini. 10 suku terhilang itu betapa sulit mencarinya. Apa yang mau diberitahu? Mereka yang mempermainkan anugerah Allah. Berhati-hati. Kita perlu waspada. Allah penuh cinta kasih. Tapi Allah yang sama adalah Allah yang suci. Tahukah Bapak Ibu, saya tutup dengan ini ya. Semua sifat-sifat Allah. Waktu dia hendak mengambil sebuah tindakan. Hendak mengambil sebuah keputusan. Telah mempertimbangkan semua sifat-sifat Allah. Dan sifat yang paling dominan adalah kesuciannya. Memang dia maha kasih, tapi dia maha suci. Memang dia maha baik, tapi dia maha suci. Maka kesuciannya menuntut kesucian Israel. Sehingga ketika Israel tidak hidup suci, dihabisi. Dihancurkan betul-betul.
Bapak Ibu, Tuhan mencintai kita, yes. Tuhan maha baik, iya. Tapi Tuhan yang maha baik itu, kebaikan dan cintanya itu Bapak Ibu dimotivasi oleh kesuciannya. Perhatikan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun itu semua sifat-sifatnya didominasi oleh kesuciannya. Itu sebabnya dia menuntut kita hidup suci. Bukan untuk dia, untuk kita. Pagi hari ini mungkin firman Tuhannya bersifat sejarah dan cukup rumit. Tapi saya ingin dengarkan ini. Anugerah Allah lebih dari cukup untuk Bapak Ibu dan saya. Tidak boleh mempermainkan. Israel telah menjadi bukti sejarah yang nyata. Kerajaan utara musnah sama sekali, tidak pernah muncul lagi kerajaan utara. Kenapa Bapak Ibu? Mempermainkan cinta kasih Allah. Mereka musnah. Mereka tak berbekas. Sejarah memberi jejak-jejak kepada kita bagaimana kita bisa melihat. Ya, mereka yang mempermainkan anugerah Allah, mereka akan mengalami kesulitan dan rasa sakit yang luar biasa. Mereka yang belajar takut dan mengerjakan keselamatan itu kasih karunia Allah. Mereka orang-orang yang terus akan dipelihara dan diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang belajar mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari pemain musik pemimpin pujian, kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, percayalah kepada kebenaran firman Allah bahwa Dia mencintai kita sungguh. Dia menyayangi kita. Tapi bagian kita jangan pernah mempermainkan anugerah Allah. Kita menghormati, kita mengerjakannya. Kita menghidupi anugerah Allah dan terus berjalan di dalamnya. Maka hidup kita akan indah di hadapan Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. ya Tuhan, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. sekali lagi dari awal lebih sungguh Bapak Ibu. Dari hati kita yang paling dalam kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
berkata, inilah kerinduan hati kami masing-masing pagi hari ini Tuhan. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau melakukan bagian kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui kesempatan ini kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami memberi dengan ketulusan hati kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan lagi, semakin hari semakin bertambah. Besar orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota benteng.
yang lunas